Budidaya pembenihan ikan konsumsi. Langkah-langkah pembenihan ikan konsumsi. 1. Wadah budidaya. Siapkan wadah budidaya yang sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Selain wadah budidaya, lokasi juga penting untuk ditentukan. Wadah budidaya bisa berupa kolam, jaring apung atau bak, atau juga keramba, jaring apung atau tancap. Lakukan persiapan wadah budidaya dengan cara pengeringan, penumpukan, pengecekan saluran air, pemeriksa kualitas air, dan sanitasi. 2. Pemilihan benih. Pilihlah benih sesuai ukuran untuk tujuan pembesaran. Cari benih yang bergerak aktif, tandanya benih tersebut berkualitas baik dengan kondisi fisik yang normal dan sehat. 3. Penebaran benih. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada setiap meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan. Penebaran benih dilakukan dengan hati-hati dan pada pagi atau sore hari. 4. Pola pemberian pakan. Pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengandalkan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. 2. Pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam dan dengan tambahan pakan tambahan yang tidak lengkap gizinya seperti dedak. 3. Pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir matang, karena berpengaruh dalam jangka panjang. Harus berorientasi ke depan, tidak hanya faktor-faktor yang kekinian. Lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu 1. Backward linkage atau disebut pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan. Termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. 2. Forward linkage atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang maupun jasa. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, market leader, penantang pasar, market challenger, pengikut pasar, market nicher, penguasa pasar dalam arti penyebarluasan produk merupakan faktor menentukan dalam mengembangkan usaha. Partner yang dikerjasamakan. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Personil dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Penyebaran promosi. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat atau media mempromosikannya. Keunggulan apa yang akan ditunjukkan. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya.
Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan budidaya, mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga dipastikan usaha pembenihan ikan terus berkembang pesat. Aneka produk ikan konsumsi. Sebelumnya, apa sih ikan konsumsi itu? Ikan konsumsi adalah jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pangan. Pertama, ikan lele. Lele merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung putih keabu-abuan. Lele bersifat noktural, atau artinya aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Usaha pembenihan lele mempunyai prospek yang cerah karena permintaan konsumen semakin meningkat. Segmentasi pasar lele sangat luas tergantung pada ukuran dan permintaan serta kebutuhan konsumen. Harga benih ikan lele pada tahun 2013 berkisar sekitar Rp170 hingga Rp200 per ekor. Yang kedua, ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai masyarakat. Harga benih berkisar antara Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilo. Jumlah nila per kilo yaitu lebih dari 500 ekor. Yang ketiga ada ikan gurami. Ikan gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan bagian perut berwarna kekuningan atau keperak-perakan. Gurami merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda, yaitu Jawa Barat. Gurami memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan cita rasa yang baik sehingga digemari banyak orang. Yang keempat ada ikan bawal. Bawal paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Bawal mempunyai keistimewaan, diantaranya pertumbuhan cukup, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segala atau omnivora. Kebutuhan alat dan bahan pembenihan ikan konsumsi. Alat. Beberapa alat yang digunakan dalam produksi pembesaran ikan konsumsi, antara lain penggaris, digunakan untuk mengukur panjang benih. Panjang benih yang diukur ada dua, yaitu panjang total dan panjang baku. Panjang total adalah dari ujung ekor sampai kepala. Panjang baku dari pangkal ekor sampai kepala. Alat sortir digunakan untuk kegiatan seleksi benih ikan sesuai dengan ukuran yang diharapkan, bertujuan untuk mendapatkan keseragaman ukuran benih. Serokan atau seser. Dalam pembesaran ikan, alat ini sangat mudah dioperasikan untuk menangkap ikan ketika sedang panen. Timbangan digunakan untuk menimbang berat benih ikan. Sebelum benih ikan ditebar, terlebih dahulu ditimbang. Anco digunakan sebagai alat memantau pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Cara kerjanya yaitu dengan memasukkan pakan ke dalam anco, lalu anco dimasukkan ke dalam kolam pembenihan. Dengan menunggu beberapa waktu, ikan akan bermunculan, menghampiri, maka ketika anco diangkat, kumpulan ikan akan terperangkap. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain benih. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Ciri-ciri benih ikan yang baik, sehat, gerakan lincah, tidak cacat atau sirip-sirip lengkap, warna tubuh cerah, tidak membawa penyakit atau parasit, dan responsif terhadap pakan. Pakan adalah makanan yang diberikan kepada hewan ternak. Pakan merupakan sumber energi bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pupuk merupakan faktor penting. Tanpa pemupukan, maka keberadaan plankton tidak bisa dipertahankan atau lebih banyak lagi. Pupuk diperlukan untuk memupukkan dasar kolam pembenihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam. Air yang baik adalah air yang memiliki plankton di dalam sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut bisa digunakan untuk membudidaya ikan. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur pertanian atau kalsit dan dolomit. Terakhir, obat-obatan diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.